Apa kabar janji PSSI naturalisasi pemain grade A buat Piala Asia? Janji PSSI menaturalisasi pemain grade A buat Piala Asia 2023 belum kunjung terwujud. Sampai saat ini belum ada kabar terbaru rencana tersebut. Piala Asia akan digelar di Qatar mulai tanggal 12 Januari tahun 2024. Itu artinya tinggal 4 bulan waktu tersisa buat timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri, termasuk mencari pemain diaspora terbaik untuk menatap ajang itu. Rafael Struijk dan Ivar Jenner menjadi pemain terakhir yang dinaturalisasi PSSI dan selesai urusan administrasinya sekitar Mei, Juni lalu. Keduanya sebenarnya disiapkan buat timnas Indonesia U20, tapi akhirnya dipromosikan ke timnas senior. Ex-anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Hassani Abdul Ghani pernah menyatakan bahwa Rafael dan Ivar bukan nama terakhir. Ia menyebut bahwa PSSI masih mengincar pemain grade A untuk memperkuat timnas demi Piala Asia. Sejak pernyataan itu, belum ada kabar selentingan info lagi soal pemain mana yang dimaksud, tidak tercium juga prosesnya sudah sampai sejauh mana. Untuk itu, tak sedikit warganet yang mulai menagih janji tersebut. Kolom komentar media sosial Ketum PSSI Erick Thohir pun tak luput dari sasaran penagihan janji. Pak Erick Thohir yang terhormat, Bapak targetkan timnas lolos Piala Dunia, tapi kabar naturalisasi grade agak ada kepastian, tulis salah seorang warganet. Salah satu nama yang mencuat adalah J.Izes yang kini merumput bersama klub Italia Venezia. J.Izes dinilai sangat cocok untuk menambah kekuatan Garuda di Piala Asia. Kehadiran J.Izes diyakini akan menambah kekuatan di lini tengah timnas Indonesia, apalagi J.Izes masih berusia 23 tahun, jauh di bawah Mark Klok, 30 tahun, yang selama ini menjadi andalan timnas Indonesia. Selain J.Izes, muncul juga nama-nama yang difavoritkan untuk dinaturalisasi buat timnas Indonesia. Ada Miss Hilges, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, hingga Kevin Dix. Adapun timnas Indonesia yang masuk pot 4 dalam drawing Piala Asia akhirnya ditakdirkan ke grup D Piala Asia, Garuda segrup bareng tim-tim tangguh seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Hadirnya pemain ini di timnas Indonesia bakal sempurnakan taktik Sintayong, Turkmenistan, auto, terbantai. Timnas Indonesia besutan Sintayong bakal segera melakoni laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan pada Jumat, tanggal 8 September tahun 2023, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kabar baiknya pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh berpotensi debut di ajang itu. Sejatinya ia sudah berstatus WNI sejak akhir tahun 2022. Akan tetapi selalu dinaungi nasib apes ketika ingin debut bersama skuad Garuda. Sebagaimana diketahui di Piala AFF 2022 lalu, Sandy Walsh tidak dilepaskan oleh klubnya KV Mechelen. Hal ini wajar mengingat turnamen antar negara ASEAN itu bukan agenda resmi FIFA. Kesempatan berikutnya datang ketika FIFA Matchday Juni, lagi-lagi baik berusia 28 tahun itu pun ditimpa cedera. Alhasil mimpi Sandy Walsh untuk bermain di timnas Indonesia sejak 2017 masih terus tertunda. Kini Sandy kembali mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk melawan Turkmenistan di FIFA Matchday September. Kondisi pemain keturunan Indonesia Belanda itu pun sudah pulih dari cedera, maka besar kemungkinan ia akan menjalani debut bersama tim Merah Putih. Tingginya antusias Sandy Walsh bela timnas Indonesia. Menariknya menanggapi pemanggilan terbaru ini, Sandy Walsh masih menunjukkan antusiasmenya. Hal itu terlihat melalui sebuah unggahan cerita di akun Instagramnya terkait poster pemanggilan timnas Indonesia dengan memberikan emoji bendera merah putih. Terbaru ia juga menunjukkan bahwa ia tengah berada di bandara untuk menuju Indonesia. Kini harapannya Sandy Walsh tidak akan mengalami hal buruk sehingga bisa merealisasikan mimpinya untuk debut bersama timnas. Publik pecinta sepak bola Indonesia juga terpantau antusias melihat penampilan Sandy Walsh ketika melawan Turkmenistan pada tanggal 8 September tahun 2023 nanti. Sementara itu pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku optimis anak asuhnya bisa meraih kemenangan di laga ini kendati secara ranking FIFA Turkmenistan berada di atas Indonesia. Indonesia berada di posisi 150 ranking FIFA sementara Turkmenistan bercokol di peringkat 138, Sin optimis anak didiknya bakal meraih kemenangan.
Perbedaan ranking itu tidak akan menghalangi Jordi Amat dan kawan-kawan untuk menuai hasil positif. Di lain sisi mantan pelatih timnas Korea Selatan itu yakin dengan kedalam skuad yang dimilikinya meski telah dibagi ke timnas U23. Kami bermain kandang, saya berani dan percaya diri untuk meraih kemenangan. Memang ini dibagi dua, timnas senior dan U23. Tapi kami optimis menang, katanya.